Keliru seorang Kapolda, Dandim, kalau tidak memudahkan jabatan masuk surga. Seorang Kapolda, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, jangan narkoba. Malah saya keluar ceramah, kempes ban motor saya, Pak. Dikasih kempes sama anak-anak narkoba, Pak. Tapi coba kalau Kapolda, Pak, jangan narkoba, awas kau, ditangkap, Pak, berhenti. Maka saya berduka ketika ada kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Ini seperti film India ini, Pak. Kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba, ini kan tidak masuk akal, Pak. Film India aja biasa yang begini, Pak. Maka saya berdoa, keliru petinggi-petinggi polisi kalau tidak memanfaatkan momen ini memperbaiki institusinya. Kalau korupsi, Pak, saya tidak terlalu cemas. Kenapa? Tiap tahun ada pembayaran pajak. Ada lagi ganti duit. Orang sakit, insya Allah kesehatan ada, dinas kesehatan bisa. Tapi kalau anak-anak kita sudah kena kecanduan narkoba, hilang generasi kita. Tidak bisa diobati lagi anak yang sudah kecanduan, Pak. Rusak otaknya. Maka kita berharap polisi betul-betul tegas memberantas narkoba. Kenapa? Karena polisi yang kita harapkan. Siapa yang mau tangkap narkoba? Ulama? Tidak mungkin. Satpol PP? Aduh, polisi setengah, Pak. Maka yang kita harap polisi, karena mereka lah penegak hukum. Saudaraku yang bekerja, mencari nafkah, menghalalkan segala cara jual narkoba, berhentilah kalian jual narkoba di negerimu. Kalau kau tidak mau berhenti, suatu saat akan narkoba masuk dalam rumahmu, anak dan istrimu jadi korban. Bagi saudaraku masyarakat umum, jangan masa bodoh, lawan narkoba bareng-bareng, paling tidak laporkan. Karena narkoba kalau menimpa anak kita, kecanduan namanya, hilang generasi kita. Yang hadir di sini saya yakin, Pak, di atas 60% punya jabatan. Tapi percaya, Pak, itu titipan. Tidak ada yang abadi. Yang ketiga, apa berupa titipan itu? Ilmu. Ini titipan. Yang keempat, apa titipan itu? Anak. Titipan. Bukan karena orang ikut pilkada sehingga dia jadi gubernur. Tidak. Kalau gara-gara pilkada dia jadi gubernur, maka semua calon mestinya jadi gubernur. Tapi kenapa dia jadi gubernur? Karena Allah titip dia. Herman Deru, kamu yang gubernur. Allah titip. Kalau karena ikut pilkada, maka semua calon mestinya jadi gubernur. Tapi Allah titip, satu aja jadi gubernur. Maka keliru kalau seorang gubernur tidak memudahkan dirinya masuk surga. Apa maksudnya? Contoh, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang, Pak, usia-usia sakaratul maut, yang sudah pensiun, Pak. Tapi coba kalau Pak Gubernur datang berjamaah, duhur misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cari, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah. Ditelepon sama Judan, Pak Haji, Pak Kadis, dicari sama Pak Gubernur, Pak Kadis. Katanya Bapak tidak pernah dilihat sholat berjamaah. Besok, Pak, belum azan sudah ada di masjid.
Itulah hebatnya jabatan. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Dan kalaupun kami ulama masuk surga, masih ngantri, Pak. Kalau para ulama masuk surga masih ngantri. Kenapa? Jumlahnya banyak. Di Sumatera Selatan kalau malaikat katakan ulama Sumatera Selatan silahkan masuk, masih ngantri, Pak. Muhammadiyah, NU, LDII malah ngantri dia, Pak. Masih ngantri. Masih lama gilirannya, Pak. Pondok pesantren berapa, Pak? Tapi kalau dikatakan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru sendiri, Pak. Tidak ada antri. Maka keliru seorang kepala dinas kalau tidak memudahkan kepala dinasmu masuk surga. Keliru seorang Kapolda, Dandim kalau tidak memudahkan jabatan masuk surga. Seorang Kapolda, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, jangan narkoba. Malah saya keluar ceramah kempes ban motor saya, Pak. Dikasih kempes sama anak-anak narkoba, Pak. Tapi coba kalau Kapolda, Pak, jangan narkoba, awas kau, ditangkap, Pak, berhenti. Maka saya berduka ketika ada kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Ini seperti film India ini, Pak. Kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Ini kan tidak masuk akal, Pak. Film India aja biasa yang begini, Pak. Maka saya berdoa, keliru petinggi-petinggi polisi kalau tidak memanfaatkan momen ini memperbaiki institusinya. Kalau korupsi, Pak, saya tidak terlalu cemas. Kenapa? Tiap tahun ada pembayaran pajak. Ada lagi ganti duit. Orang sakit, insya Allah kesehatan ada, dinas kesehatan yang bisa. Tapi kalau anak-anak kita sudah kena kecanduan narkoba, hilang generasi kita. Tidak bisa diobati lagi anak yang sudah kecanduan, Pak. Rusak otaknya. Maka kita berharap polisi betul-betul tegas memberantas narkoba. Kenapa? Karena polisi yang kita harapkan. Siapa yang mau tangkap narkoba? Ulama? Tidak mungkin. Satpol PP? Aduh, polisi setengah, Pak. Maka yang kita harap polisi, karena mereka lah penegak hukum. Saudaraku yang bekerja, mencari nafkah, menghalalkan segala cara jual narkoba, berhentilah kalian jual narkoba di negerimu. Kalau kau tidak mau berhenti, suatu saat akan narkoba masuk dalam rumahmu, anak dan istrimu jadi korban. Bagi saudaraku masyarakat umum, jangan masa bodoh, lawan narkoba bareng-bareng, paling tidak laporkan. Karena narkoba kalau menimpa anak kita, kecanduan namanya, hilang generasi kita. Ilmu titipan, anak titipan, harta titipan, jabatan titipan, banyak jenis titipan, tapi waktu terbatas. Sekarang itu titipan. Namanya titipan, bagaimana menyikapinya? Karena hidup ini titipan. Bagaimana menyikapinya? Maka satu, jangan titipan itu membuatmu sombong. Jangan gara-gara jabatan sombong. Kepala dinas mau sombong, pret. Kamu jadi kepala dinas karena disuka sama Pak Gubernur. Biar Pak Gubernur senang sama kamu. Kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apalagi kalau ibu sudah bilang, saya tidak mau lihat dia gitu anak buahmu. Pokoknya saya tidak mau lihat, tidak ngerti saya. Jangan ada saya lihat lah. Hancur kita, Pak. Hancur, hancur. Iya. Apa yang kita mau sombongkan dengan kepala dinas kita? Ini. Maka jangan sombong karena jabatan. Seorang pejabat menjabati
sebuah jabatan, lalu dia tawadhu, dia rendah hati, maka tanpa uang pilkada yang banyak bisa menang 2 periode. Kenapa? Karena dia senang orang. Tapi kalau dia petantang, petenteng, takabur, sombong, orang bilang ambil duitnya, tolak maksudnya. Hancurlah duit, habis, tidak ada terpilih, Pak. Jangan sombong. Jabatan tidak boleh membuat kita sombong. Coba, apa? Sekda, kau mau sombong? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar disenang gubernur sama wagub, tiba saatnya pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah, kasih lagi orang lain, keluar Pak Sekda. Apa yang kita mau sombongkan? Maka jabatan jangan membuat kita sombong, tapi buatlah jabatan itu amar ma'ruf nahi mungkar. 2, harta. Aduh, jangan sombong gara-gara harta. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Ada orang cari harta, menghalalkan segala cara. Berapa yang kita makan? Bikin rumah sampai besar-besar. Berapa tempat kita tempati tidur? Bahkan anehnya rumah harga miliaran, tidak bisa tidur dalam rumahnya. Rumah miliaran, mobil harga miliaran. Siapa nikmati? Sopirnya. Tidak pernah dia nikmati. Baru di dalam 5 menit sudah stres. Hati-hati. Rem. Ayo. Maka semua pasti kita tinggal. Harta pasti kita tinggal. Maka saya heran kalau ada orang korupsi bermiliar-miliar. Kau mau apa itu duitmu? Mau diapain? Makan aja terbatas. Rumah juga sudah punya. Tabungan sudah ada. Lalu kau menghalalkan segala cara, tangkap KPK. Berakhir jabatanmu orange. Baju orange, Pak. Membelakang. Wih, ngeri, Pak. Masa jabatan kita biar mobil dibukakan, semua orang hormat, cium tangan sama kita, berakhir dalam penjara dan dipermalukan. Bukan cuma bapak yang malu, anak dan keluarga, terutama orang tua kita yang masih hidup, malu anaknya di penjara gara-gara maling. Nauzubillah min zalik. Titipan, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Ilmu, jangan sombong, itu hanya titipan. Maka saya heran kalau ada ustadz yang takabur. Mau ketemu orang susah betul, kayak kala-kala pejabat, Pak. Pengawalannya luar biasa. Kita ini ulama, bukan selebriti, bukan pejabat yang susah ditemui. Ada juga ustadz begitu. Ditelepon aja susah. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Pikun sedikit. Ada orang, wallahu alam ini Pak Gub, benar atau tidak ini cerita. Ada orang sudah dekat-dekat pensiun dosen, Pak, banyak sekali gelarnya. Begitu dekat-dekat pensiun, dikomplain sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Pikun dia, Pak. Apa yang kau sombongkan? Kau tidak bisa lagi bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus, Pak. Mentang-mentang sudah dengar begini, besok didapat di kamar sama saya kira mama muda. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Maka ilmu, ulama yang baik, mengajak kepada kebaikan, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat kebencian, tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat makian, itulah ulama. Apa yang kita mau sombongkan? Misalnya saat latih yang penontonnya sekarang ini sudah lebih 240 juta. Apa yang saya mau sombongkan? Saya hebat? Tidak. Saya cerdas? Tidak. Saya bisa begini karena ada penonton saya.
Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, menggelegar, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Wagub, sudah lama sakit itu Ustaz. Iya kan? Maka apa yang maka titipan yang Allah berikan kalian, jangan membuat kalian sombong dengan titipan itu. Anggota DPR, titipan. Saya mau tanya, tolong jawab. Mana lebih tinggi jabatannya, wakil gubernur dengan gubernur? Tentu gubernur, baru wakil, namanya wakil Pak. Mana lebih tinggi Kapolda dengan Wakapolda? Tentu Kapolda. Mana lebih tinggi Bupati dengan Wakil Bupati? Tentu Bupati. Mana lebih tinggi Presiden dengan Wakil Presiden? Aneh, namanya wakil Pak. Wakil. Namanya wakil. Ini anggota DPR. Jangan kau sombong, kamu cuma wakil. Nama wakil. Mau petenteng pret. Wakil. Itulah hebatnya almarhumah. Merasa diri wakil sehingga disenangi orang. Apa yang mau disombongkan? Bapak Ibu tahu enggak namanya Fir'aun? Fir'aun itu Pak, Allah laknat dia, diharamkan bahkan masuk surga. Bayangkan, haram Fir'aun masuk surga, dilaknat Allah, gara-gara apa? Sombong. Itu Fir'aun. Jin, setan, diusir keluar dari surga karena dia sombong. Fir'aun dilaknat Allah. Bukan cuma haram masuk surga, tidak ada orang senang itu Fir'aun, padahal ada namanya dalam Quran. Mana buktinya tidak ada yang senang Fir'aun? Tidak ada satupun orang Sumatera Selatan mau kasih nama anaknya Fir'aun. Begitu jeleknya itu sombong. Ada 3 teman setan, kata Allah dalam hadits qudsi. 3 teman setan, satu diantaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum Pak. Yalah wajarlah dia sombong gubernur. Ya wajarlah dia sombong wakil gubernur, wajarlah dia sombong kaya, wajar dia sombong cakep, wajar dia sombong banyak jabatan, banyak hartanya, wajar. Tapi orang sombong seperti itu temannya setan. Tapi orang masih maklum. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu sebab Allah melaknat Fir'aun karena sombong. Jadi kalau ada pejabat yang sombong dengan jabatannya, itu adalah keturunan Fir'aun. Fir'aun abad 21. Ada ilmuwan sombong, itu sudah dijelaskan, ada Kan'an namanya. Orang kaya sombong, ada dalam Quran itu, diabadikan dan dilaknat Allah. Qarun namanya. Maka salah satu kehadiran kita di sini agar kita tidak menjadi sombong. Jangan titipan, jangan membuat kita sombong. Yang berikutnya poin ketiga. Setelah titipan kita sadari tidak boleh sombong, lalu namanya titipan harus dijaga. Namanya dititip, maka jaga baik-baik. Kalau sudah dikasih titip tidak dijaga baik-baik, tentu dievaluasi. Oh ini tidak amanah ini, maka diganti. Iya toh? Nah Allah menitip kita, maka bagaimana caranya? Jaga.
Bagaimana cara menjaganya? Satu, jaga titipan berupa harta. Dengan cara apa? Bukan dengan deposito, bukan dengan investasi tanah, bukan dengan kirim ke Eropa, kirim ke Singapura, bukan. Jaga hartamu dengan cara apa? Sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau saya pegawai negeri di sini tidak disenangi sama Pak Gubernur, yang tadinya kepala dinas, ternyata pilkada kemarin salah dukung, akhirnya menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan enggak? Ada pilihan Pak, kalau kita tidak disenang sama gubernur. Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan gubernur. Mau lewat depan kita, tidak ada urusan. Kenapa? Saya bukan lagi anak buahnya. Ya toh? Ada dari Jawa, merantau ke Palembang. Ternyata di Palembang cari nafkahnya tidak sesuai harapan. Ada pilihan? Ada? Ada, pulang lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Ada orang dari Sumatera Selatan merantau ke Malaysia, ternyata Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada, balik lagi. Masih ada pilihan. Bapak menderita di dunia, masih ada pilihan. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Yang bisa menyelamatkannya hanya 3. Tidak boleh lagi keluar. Tidak enak di kubur deh, keluar dulu. Bapak keluar, dilempari orang Pak, pocong. Lalu pada saat itu, kata Nabi, putuslah seluruh amal-amalmu. Maka cara menjaganya, jadikan titipan itu amal jariah.